Over in China, the death toll from the outbreak reportedly exceeds 560 as of Wednesday night. Elsewhere around the world, the number of confirmed cases continues to rise. Hong Yu updates us on the situation. Yesterday, I set out the ambition of this government to turn the tide against coronavirus within 3 months, and I want to repeat that determination today. Tonight, new images of Italy in crisis. The number of dead surging by 793, a total of 4,825 dead, making this the deadliest day so far anywhere in the world. Fast-breaking developments in the coronavirus emergency in the U.S. and around the world. The number of cases soaring just today, more than 24,000 now nationwide. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang di Indonesia dan 2 pasien meninggal dunia. Akhir-akhir ini, dunia kembali dihebohkan dengan munculnya virus jenis baru yang bernama COVID-19 atau bisa disebut virus corona. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada bulan Desember lalu. Virus ini merupakan evolusi dari virus yang menyebabkan penyakit SARS dan MERS. Negara China terletak di benua Asia, dan kota Wuhan sendiri merupakan kota terbesar ke-7 di China dan masuk ke dalam kategori kota terbesar ke-42 dunia. Pertanggal 20 Maret 2020, menurut data yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University, jumlah total kasus virus corona di seluruh dunia telah mencapai angka 271.629 kasus. Dari kasus-kasus tersebut telah terjadi 11.282 kematian dengan total 87.403 pasien yang dinyatakan sembuh. Selain China dan Italia yang menduduki angka tertinggi kematiannya, banyak juga negara lain yang akhirnya mendapati kasus warganya yang terinfeksi virus corona. Indonesia misalnya, awalnya hanya 2 orang yang terinfeksi dan dinyatakan positif, hingga akhirnya meningkat ke angka 450 kasus dengan total 38 orang meninggal dunia, 20 pasien dinyatakan sembuh, dan juga diberlakukannya kebijakan work from home menjadi solusi sementara pemerintah saat ini. Kasus ini menyebar di berbagai kota termasuk Solo, sehingga kebijakan WFH juga digalakkan oleh wali kota Solo. Ia mengumumkan bahwa virus ini menjadi kasus yang masuk ke dalam kejadian luar biasa di Solo. Sekolah-sekolah, kantor-kantor, bahkan universitas swasta maupun negeri menetapkan untuk melakukan kuliah daring, yang berdampak pada terhambatnya proses belajar dan mengajar seperti halnya di Universitas 11 Maret Surakarta. Universitas 11 Maret Surakarta sendiri berada di Jalan Insinyur Sutami nomor 36A, Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Hanya sedikit saja orang yang berlalu lalang di jalanan sekitar kampus, hanya mereka yang memiliki kepentingan mendesak yang masih berada di sekitar kampus. Banyak juga mahasiswa yang memilih pulang ke kampung halaman, sehingga menyebabkan lingkungan kampus seperti perpustakaan, kantin, ikut menjadi sepi. Akibatnya, banyak para pedagang kantin yang merugi. Walaupun jumlah kasus terus bertambah, aktivitas sehari-hari masyarakat, baik di desa maupun kota, tetap berjalan seperti biasa. Tidak jarang juga ada masyarakat yang sudah menerapkan social distancing dan masih ada juga masyarakat yang melakukan aktivitas kesehariannya seperti biasa, karena hal itu merupakan tuntutan akan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada hari itu. Sejak merebaknya virus COVID-19 di Indonesia, kesiapan dan kesigapan masyarakat dalam menghadapi penyebaran virus ini berbeda-beda. Walaupun virus ini sebenarnya sudah diketahui sejak beberapa bulan terakhir, namun nyatanya banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum aware akan bahaya jika terinfeksi COVID-19 ini. Dapat dilihat dari adanya sebagian besar masyarakat yang masih jalan-jalan ke tempat wisata. Padahal, saat itu pemerintah sudah menetapkan kebijakan berupa himbauan untuk tetap di rumah dan menghindari bertemu dengan khalayak umum maupun mendatangi tempat yang dirasa menimbulkan kerumunan. Seperti contoh di salah satu desa yang berada tepat di ruas Jalan Magetan Madiun, masih terlihat ramai orang yang berlalu lalang menaiki kendaraan bermotor pribadi mereka. Toko-toko di sekitarnya pun masih banyak yang membuka dan melayani pelanggan. Berbeda halnya di daerah Karanganyar, Jawa Tengah.
Masyarakatnya sudah mulai aware dan peduli akan adanya himbauan untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak supaya penyebaran virus dapat diminimalisir. Adapun seruan dari para tokoh di Indonesia seperti hashtag di rumah aja, belajar di rumah, social distancing juga terus digalakan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial yang mereka punya. Harapannya, masyarakat untuk lebih aware dan peduli akan peristiwa yang terjadi sekarang ini. Para tokoh juga saling berpesan supaya masyarakat tetap mencari informasi-informasi yang diterima dengan bijak supaya tidak termakan hoax. Soalnya kan niku virus ki manggon riyen 7 sampai 14 hari nembe kedenangan. Nek ibaratnya wong masuk angin kan langsung ketok to, semlenget pokoke slemenget gek empon. Lah niku mboten. Pertamane iki kaya wong masuk angin gek dikeroki, diendangi tangga-tanggane, padahal niku virus. Kan kebiasaane wong Jawa ngoten to. Enten sing sakit diendangi. Sareng diendangi, ora ngerti nek virus, lah sing ngendangi kena kabeh wong do salim-saliman sedanten. Perkenalkan, nama saya Nunisda Wardani. Saya berumur 19 tahun. Alamat rumah saya di Pacitan, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Gadjah Mada. Saya menghindari untuk datang ke lingkungan kampus. Yang kedua, sering mencuci tangan setelah melakukan suatu kegiatan. Dan yang ketiga itu saya sering makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang pertama itu saya memberikan data-data dari sumber yang terpercaya, dan data akurat tersebut itu untuk menghentikan hoax-hoax yang beredar di grup-grup keluarga misalnya. Dan yang kedua itu saya memberitahukan kepada ayah dan ibu saya ataupun nenek saya bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan penularan virus corona. Buatku yang aku rasain itu sebenarnya pertama ngerasa takut ya. Takutnya kita juga ikut ketular karena kita juga berada di Solo. Apalagi rumah sakit Muardi itu deket banget sama UNS. Terus beberapa tempat umum tuh udah ditutup, aktivitasnya jadi terbatas, terus jalanan sepi, bener-bener aktivitas tuh hanya mereka-mereka yang berani keluar aja. Untuk aku sih bener-bener udah dijarakin banget untuk keluar dari rumah. Kalau untuk aku yang rasain, pertama karena dibatasinnya untuk aktivitas keluar, konsultasi itu jadi susah karena aku tuh mahasiswa tingkat akhir, jadi bener-bener kebatas banget. Terus nggak bisa konsultasi, perpus juga tutup, literatur dicari juga susah. Kita tuh nggak cuma bisa nyari di online, tapi buku juga tetap perlu. Dan bahkan karena nggak boleh kesana ya, akhirnya bener-bener dipending. Dan 2 minggu tuh kayak serasa nggak ngapa-ngapain, mau nyari juga tetap nggak dapet apa yang kita pengen gitu loh. Yuk lawan corona. Tetap sehat, Tetap tenang, tetap positif, tetap produktif, tetap bersih, Tetap aman. tetap di rumah saja.